Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertemu dan mengenal Bapak Prabowo Subianto pada tahun 1970. Ulangi, betul. Bulan Januari pada tahun 1970, 53 tahun yang lalu. Bertemu di kampus Akabri Darat, sekarang Akademi Militer di Lembah Tidar. Karena kami sama-sama dengan tekad bulat ingin menjadi prajurit. Kami sama-sama ingin menjadi patriot, pembela tanah air. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, dalam perkembangannya Pak Prabowo masuk Korps Baret Merah, Kopassus. Sedangkan saya Baret Hijau, Kostrat. Disitulah kami sering berinteraksi, berpikir bersama, bekerja bersama. Karena kami ingin memajukan profesionalitas TNI menjadi tentara modern. Itu yang sering kami diskusikan. Dan dalam porsi kami masing-masing, kami lakukan. Kami, Pak Prabowo dan saya, sama-sama mengemban tugas negara di daerah pertempuran. Waktu itu kita harus menjunjung sang merah putih di medan Timor Timur. Sebagai perwira Baret Merah, Pak Prabowo sering bertugas di sana. Saya juga mengemban tugas hampir 5 tahun di Timor Timur dalam 3 kali penugasan. Setelah itu, saya ingat pada tahun 1994, Pak Prabowo dan saya sama-sama berpangkat kolonel, mendapatkan tugas untuk berkunjung ke Singapura. Di sela-sela kegiatan resmi kami berdua, pakaian olahraga, celana pendek olahraga, berlari atau jogging di Singapura. Yang kami bicarakan tetap bagaimana TNI kita makin maju, makin kuat, dan makin mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tekad dan pikiran 2 kolonel waktu itu. Itulah antara lain, sekali lagi antara lain, kebersamaan kami, kebersamaan Prabowo SBY selama lebih dari 20 tahun sebagai prajurit. Sejarah mencatat, saya kira Pak Prabowo akan bersetuju dengan saya, bahwa kita punya idealisme. Kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki juga melakukan kiprah dan aksi nyata dalam ikut memajukan TNI yang kita cintai dan kita banggakan. Berikut ini saya juga ingin memberikan testimoni saya
tentang jejak dan perjalanan Pak Prabowo di dunia politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Perjalanan Pak Prabowo di dunia politik ternyata sangat serupa dengan yang saya tempuh. Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, kami sama-sama mendirikan dan memimpin partai politik. Ini adalah jalan yang sah, jalan demokrasi. Karena kami tahu tentara tidak boleh melakukan politik praktis. Pak Prabowo seperti saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin bangsa. Dengan memilih jalan yang sah dan benar, yaitu jalan demokrasi yang ini berlaku secara universal. Di dunia politik inilah Pak Prabowo saya ketahui terus memikirkan, terus berbuat, dan terus berkontribusi untuk negara dalam lingkup nasional. Dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin partai dan kemudian sebagai menteri. Saya juga mesti memberikan testimoni, pengamatan dan penilaian saya bahwa Pak Prabowo di dunia politik yang digeluti lebih dari 15 tahun, Pak Prabowo memiliki wawasan dan pengetahuan. Saya ulangi, wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang dasar, pilar, dan kerangka berkehidupan negara. Pemimpin puncak, pemimpin nasional mesti mengerti kerangka kehidupan bernegara ini, yang antara lain diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang manajemen dan kepemimpinan tingkat nasional, tentang visi, misi, dan solusi untuk Indonesia masa kini dan masa depan. Beliau sangat mengerti perkembangan dan dinamika internasional dan kawasan, termasuk apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan yang paling penting dalam penilaian saya, Pak Prabowo Subianto sangat mengerti agenda-agenda utama bagi Indonesia, antara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesejahteraan rakyat, dalam bidang hukum dan keadilan, dalam bidang demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan, dalam hubungan internasional termasuk geopolitik, dan tentang lingkungan hidup, environment and climate. Wawasan dan pengetahuan itulah menurut pandangan saya yang pernah memimpin negeri ini, yang diperlukan, yang harus dimiliki oleh seorang presiden. Presiden Indonesia. Indonesia adalah negara
terbesar di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Indonesia adalah negara G20. Indonesia adalah negara dengan geografi dan demografi yang besar. Dengan apa yang saya testimonikan dan ketahui tentang sosok Prabowo Subianto, sahabat saya, capres yang diusung oleh Partai Demokrat, maka pada kesempatan yang amat penting ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Apa dasar dan alasan saya? Ya, dengan testimoni dan penilaian tentang Pak Prabowo yang telah saya sampaikan tadi, saya menilai dan meyakini Pak Prabowo memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, dan memiliki kesiapan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Inilah dukungan saya, my endorsement kepada beliau. Terakhir, saya, Pak Prabowo, ingin menyampaikan harapan saya, harapan Partai Demokrat kepada Bapak yang insya Allah akan menjadi pemimpin kita semua. Terima kasih. Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi pemilihan presiden 2024 ini. Berjuanglah, sahabatku, secara cerdas, tepat, dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Pak Prabowo miliki akan menghantarkan Bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Kedua, jika pada saatnya nanti dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Prabowo memimpin negara ini 5-10 tahun ke depan, di atas segalanya utamakanlah kepentingan rakyat. Majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang sama-sama kita cintai. Majukan Indonesia, Indonesia untuk semua. Selamat berjuang Pak Prabowo. Insya Allah Pak Prabowo akan sukses dan berhasil. Pak Prabowo tidak sendirian. Partai Demokrat akan terus bersama Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih.